Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu, yaitu jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami ini adalah geng Solo itu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam 2015 ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fafa. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya,
juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah ijazah. Sampai detik ini ijazah Jokowi belum terlihat. Belum ada buktinya. Akan real antara ijazah Jokowi benar. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang komentar-komentar netizen. Di sini netizen berkomentar seperti, begitu hebatnya daya rusak Jokowi terhadap hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Waspada buzzer termul bereaksi pakai akun bodong. Usut terus sampai Jokowi masuk penjara, makzulkan Fufu Fafa. Di sini juga teman-teman ada netizen berkomentar seperti, hukum mati menanti Jokowi, rakyat menunggu hasil kejelasannya. Kandangkan dulu biar nggak arogan, hukum jangan sampai pandang bulu. Yang punya ijazah yang bikin gaduh. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, betul-betul Jokowi rela mengeluarkan dana berapapun besarnya asal ijazahnya tidak ditunjukkan. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, kalau ijazah si Jokowi palsu harus ada konsekuensinya. Jangan hanya rakyat aja, salah dikit dihukum. Pejabat negara wajib diberi contoh yang baik buat rakyat. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, herannya yang dibela-bela Jokowi ini nggak merasa malu, mungkin demi faham berhasil menguasai mungkin. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, sebenarnya saya kasihan sama Jokowi DKK, tapi bohongnya itu keterlaluan, sudah bohong cari dukungan, nggak mau ngaku terus memenjarakan orang. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, ayo Pak Uncek, bongkar semua sampai akan jadi pahlawan. Ngurus ijazah seekor aja ruwet, apalagi membuat nuklir. Di sini juga teman-teman ada yang komentar seperti, kapan manusia ini dijemput paksa tuk adili. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, orang terlaknat di dunia ini bisa dikatakan juga pengkhianat bangsa. Anakku juga kadang merasakan hal yang memalukan itu sebagai alumni UGM. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, usut sampai akar-akarnya supaya negeri ini jauh dari korupsi dan Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, benar Bapak Jokowi terhadap bangsa besar. Bravo Bung Roy Suryo, semoga sehat selalu. Jokowi memang bikin gaduh, aparatnya nggak tegas. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, memang begitulah partai memujuk rakyat dengan sebungkus nasi dan uang Rp50.000. Ada juga teman-teman yang berkomentar seperti, harus dituntaskan masalah ijazah palsu Jokowi, biar nggak jadi momok bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, pemimpin TK mikirin rakyatnya, malah orang luar diterima menduduki negeri ini. Tanah airku dimurah-murah. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, sangat setuju, kok ijazah sih sampai 2 tahun, kamu tunjukkan ijazahmu Jokowi. Pasti gaduh bos sebab ijazah tidak ditunjukkan. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, sudah cukup ikuti aturan hukum, sekarang rakyat yang harus ambil tindakan. Gerudung, tangkap Jokowi dan gerombolannya, seret biarkan rakyat yang menghakimi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, yakinlah semua rakyat yang tahu tentang ini hal itu pasti kesal, greget dan bosan. Tangkap semua yang bikin gaduh dan kebohongan publik, penjarakan seumur hidup. Cabut semua fasilitas dari negara kepada semua keluarganya. Muak melihatnya hukum dikangkangin. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, orang jujur mujur orang jujur, hancur Arab ngudu. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, rakyat ditipu oleh Jokowi dengan ucapan ijazah sehingga bertahun-tahun Jokowi terkenal di perbincangan orang. Rakyat sampai capek dengarnya. Jokowi tunjukkan transkrip akademik dan skripsinya, gampang. Harus diadili Jokowi, rakyat yang harus bergerak, jangan sampai diadu domba para termul yang bangsat itu. Sudah waktunya rakyat bergerak, jangan sampai malu dilihat dunia pemerintah tidak berdahsyat. Rakyat Indonesia punya jujur,
Jangan sampai sifat kejujuran yang telah dianut beradab-adab hancur karena seorang pemimpin yang gak terus terang ke rakyatnya. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, emang segalanya bisa dibeli oleh duit. Ingat itu, segala apa yang diperbuat manusia. Amal yang baik pasti dibalas dengan kebaikan. Amal yang buruk pasti dibalas dengan keburukan juga. Saya setuju pendapat Anda bahwa daya rusak seorang penguasa atau pemimpin, pengaruh daya rusak sangat berbahaya terhadap generasi bangsa dan terhadap NKRI. Dan untuk memperbaiki dan membutuhkan proses waktu yang lama dan tingkat disiplin yang tinggi. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, wah, perang politik hebat sekali. Tiap tokoh biasa sudah suatu gerakan seolah-olah paling benar. Tapi paling heboh malah secari kertas yang namanya ijazah. Mengapa tidak kembali ke awal? Siapa yang memposting ijazah itu pertama? Itu saja. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, pantaslah kalau sejak awal Jokowi berkuasa, langkah pertama yang ditempuh adalah mengamankan polisi untuk melindunginya. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, kemana arah negeri ini jika masalah ijazah asli dari mantan pemangku negeri ini tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Dengan sendirinya tidak sah seperti keputusan yang dibuat selama beliau menjabat. Presiden Pak Prabowo harap tidak mengejar harta atau dunia. Karena tidak banyak anak, Pak Prabowo semoga sehat aja demi membela negara Republik Indonesia. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar seperti, kelicikan pejabat ini, satu mantan presiden, 7 rakyat malu bos, jauh dari kejujuran. Setiap yang bersalah harus menjalankan hukuman, tidak ada kecuali Jokowi harus sama warga negara hukum berlaku. Di sini juga teman-teman ada yang berkomentar, sita asetnya yang dikasih sama rakyat, ijazah palsu Jokowi semakin terbukti. Ijazah selembar bertahun-tahun ribet dan gak selesai-selesai. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.